Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian terminologi sunnah dan hadis. Yang pertama yaitu sunnah. Apa sih sunnah itu? Nah, sunnah secara bahasa berarti jalan hidup. Sedangkan secara istilah, sunnah merujuk kepada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau yang berfungsi untuk menjelaskan dan melengkapi ajaran Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis. Hadis secara bahasa berarti kabar atau berita. Sedangkan dalam istilah Islam, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa ketetapan, perbuatan, perkataan, ataupun sifat beliau. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sunnah itu mencakup keseluruhan jejak Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis itu catatan atau riwayat yang menjadi sarana untuk memahami hadis tersebut. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana evolusi hadis dan sunnah. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Sunnah dipahami sebagai perilaku dan keteladanan langsung dari Nabi yang dijadikan pedoman hidup oleh para sahabat. Selanjutnya, masa sahabat. Selain mengikuti sunnah Nabi, para sahabat juga melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan baru, sehingga perilaku dan keputusan mereka juga mulai dianggap sebagai sunnah bagi generasi berikutnya. Yang selanjutnya, masa tabi'in dan kodifikasi. Ketika sahabat mulai wafat dan Islam menyebar ke berbagai wilayah, muncul kebutuhan untuk membukukan sunnah agar tidak hilang atau tercampur dengan riwayat palsu. Inilah awal mula kodifikasi hadis. Selanjutnya, masa pembukuan hadis. Hadis mulai dikumpulkan dan dikodifikasi secara sistematis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan para ulama setelahnya, seperti Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan ilmu hadis. Muncul ilmu-ilmu untuk mengkritisi dan menyeleksi hadis seperti ilmu sanad dan matan untuk memastikan keaslian riwayat dan dianggap sebagai sunnah Nabi. Macam-macam periwayatan hadis. Periwayatan hadis merupakan bagian penting dalam menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW. Secara isi, periwayatan terbagi menjadi dua, yaitu periwayatan secara lafzi dan periwayatan secara ma'nawi. Periwayatan secara lafzi atau al-riwayah bil-lafzi, periwayatannya dilakukan dengan menyampaikan hadis secara utuh, sesuai lafaz asli yang didengar dari perawi dari gurunya. Yang kedua, periwayatan secara ma'nawi atau al-riwayah bil-ma'na. Perawi menyampaikan makna hadis tanpa harus menggunakan lafaz yang sama seperti yang diterima, asalkan tidak mengubah maksud dan substansi hadis. Hadis yang pertama mendengar atau al-sima, bentuk paling tinggi dan kuat dalam periwayatan. Perawi mendengar langsung dari guru, baik dari hafalan ataupun kitab. Yang kedua membaca atau al-qiraah, murid membaca hadis di hadapan gurunya, baik dari hafalan ataupun kitab. Yang ketiga ijazah atau ijazah, guru memberikan izin kepada murid untuk meriwayatkan hadis darinya, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat pemberian atau al-munamalah, guru memberikan sebuah kitab hadis kepada muridnya untuk diriwayatkan, via ijazah disertai ijazah. Guru menuliskan hadis atau memerintahkan orang lain menulis untuk disampaikan pada murid. Penulisan ini bisa dilakukan langsung atau melalui surat. Pemberitahuan al-Islam, guru mengabarkan bahwa kitab atau hadis itu berasal dari dirinya tanpa memberikan izin meriwayatkannya. Wasiat al-wasiat, guru mewasiatkan sebuah kitab atau hadis saat hendak wafat atau berpergian agar dapat diurayatkan. Bentuk ini jarang digunakan dan dianggap paling lemah. Penulisan al-wijadah, seseorang menemukan
naskah hadis memiliki gurunya yang dikenal atau pernah ditemui, lalu meriwayatkannya dengan cara hikayat. Harus disertai kejujuran dalam penyampaian dan tidak boleh mengubah sanad atau mantannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Penulisan dan pembukuan hadis merupakan proses panjang yang berlangsung secara bertahap sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Proses ini terbagi dalam beberapa periode penting sebagai berikut. Yang pertama yakni masa Nabi Muhammad pada tahun 1 sampai 11 Hijriah. Pada masa Nabi, hadis belum dibukukan secara sistematis. Meski demikian, beberapa sahabat telah mencatat sabda dan perbuatan Nabi untuk keperluan pribadi. Salah satu contoh adalah Abdullah bin Amr bin Ash yang memiliki catatan pribadi bernama Shahifah Asy-Syadiqah berisi sekitar 1000 hadis. Namun, secara umum penulisan hadis dibatasi karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua yakni masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 11 sampai 40 Hijriah. Setelah Nabi wafat, para sahabat mulai mengandalkan hafalan dalam menyampaikan hadis. Khalifah Umar bin Khattab bahkan sempat melarang penulisan hadis secara luas agar umat lebih fokus pada Al-Quran. Namun, sebagian sahabat tetap mencatat hadis untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga yakni masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 101 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah tokoh yang memprakarsai kodifikasi hadis secara resmi. Ia memerintahkan ulama seperti Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hamzah dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan serta menuliskan hadis Nabi. Hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya hadis akibat wafatnya para perawi. Sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Sejarah penulisan dan pembukuan hadis ini merupakan proses panjang yang berlangsung secara bertahap sejak masa Nabi Muhammad. Berikut periode-periodenya. Masa Nabi Muhammad pada tahun 1 sampai 11 Hijriah. Pada masa Nabi, hadis belum dibukukan secara sistematis. Namun beberapa sahabat mencatat sabda dan perbuatan Nabi atas izin beliau. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 11 sampai 40 Hijriah. Para sahabat lebih mengandalkan hafalan dalam menyampaikan hadis. Khalifah Umar bin Khattab sempat melarang penulisan hadis secara luas agar umat lebih fokus pada Al-Quran. Namun beberapa sahabat tetap mencatat hadis untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 101 Hijriah. Beliau memprakarsai kodifikasi hadis secara resmi. Langkah ini diambil untuk mencegah hilangnya hadis akibat wafatnya para perawi. Lalu abad kedua Hijriah, yaitu awal pembukaan sistematis. Pada abad kedua Hijriah, pembukaan hadis mulai dilakukan secara sistematis. Imam Malik bin Anas menyusun kitab Al-Muwatta yang memuat hadis dan pendapat sahabat serta tabi'in. Lalu abad ketiga Hijriah, yaitu masa keemasan kodifikasi hadis. Para ulama yang menyusun kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan utama hingga kini dikenal sebagai Kutubus Sittah atau 6 kitab induk. Kitab-kitab tersebut disusun dengan metode ilmiah, mencantumkan sanad atau rantai perawi dan matan atau teks hadis, serta dilakukan seleksi ketat terhadap keaslian hadis. Yang terakhir abad keempat Hijriah dan seterusnya, yaitu penyempurnaan dan kritik hadis. Fokus para ulama bergeser pada penyempurnaan dan kritik terhadap hadis. Mereka menyusun kitab-kitab yang membahas perawi atau ilmu rijal, derajat hadis, serta metode kritik sanad dan matan. Contohnya Musnad Imam Ahmad bin Hambal yang memuat sekitar 40.000 hadis, disusun berdasarkan nama sahabat. Itu tadi adalah paparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.